Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma asslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Pemirsa TV online Nahdlatul Watan di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam pengampunannya selalu. Karena itulah yang kita harapkan. Jadi karena dosa-dosa kita, karena keadaan kita, lebih-lebih pada saat sekarang ini, kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa di mana saja berada, kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Salah satu penyebab mulianya bulan suci Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itulah tempat diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang artinya apabila manusia telah berpedoman dengan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat. Dia akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab adanya Al-Quran inilah kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka oleh sebab itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran, maka banyak di antara umat manusia, bahkan sebagian besar umat manusia melaksanakan nuzulul Quran, yakni mengingat kembali akan peristiwa diturunkannya Al-Quran, di mana setelah datangnya Al-Quran manusia bisa bersatu, manusia bisa mengenal Allah, manusia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hitam, mana yang putih, dan manusia bisa mengetahui jati dirinya. Jadi pada hakikatnya perayaan nuzulul Quran merupakan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu peringatan nuzulul Quran harus tetap dilaksanakan, namun tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena Allah tidak memerintahkan kita beribadah atau berzikir dengan cara yang berlebih-lebihan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fatu minhum mastata'tum." Jadi pelaksanaan agama ini jangan kita lakukan secara berlebih-lebihan. Harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, pemerintah melarang kita untuk berkumpul-kumpul, melarang kita untuk melaksanakan nuzul di masjid-masjid atau di musalla-musalla. Maka peringatan nuzulul Quran saat sekarang ini jangan dilaksanakan di masjid, jangan dilaksanakan di musalla, tapi laksanakan di rumah masing-masing.
Dengan cara bagaimana? Ya mungkin dengan cara membaca Yasin dengan keluarga. Ilmu dan akal, dia bangkai, dia tidak punya faedah, dia tidak punya manfaat. Ya, dia bangkai berjalan, dia bangkai busuk, hanya seonggok daging kok. Manusia ini hanya seonggok daging. Ya. Jadi manusia ini pada hakikatnya sama dengan makhluk-makhluk yang lain, yakni hanya ciptaan saja, ciptaan Allah yang lemah. Ya. Jadi hanya ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Nah, cuma manusia ini menjadi mulia sekali lagi itu karena ada iman, ilmu, dan akal itu saja. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia. Ya. Kalau dia tidak punya yang tiga tadi. Dan ingatlah sekali lagi, yang tiga tadi ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran lah yang menjelaskan tentang itu. Dengan adanya Al-Quran lah kita memiliki yang tiga itu, tertanam di dalam jiwa kita, tertanam di dalam batin kita. Ya, tentang iman, baik itu iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Ya. Jadi atas dasar iman itulah tertanam di dalam hati kita ada khauf, ada roja. Tertanam di dalam hati kita yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya rasa takut itulah kita bisa berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam berucap dan lain sebagainya. Dan dengan iman itulah ada rasa malu dalam hati kita. Sehingga inilah yang membuat kita beda. Rasa malu itulah yang membuat kita bisa berpakaian. Rasa malu itulah yang membuat kita berhati-hati sekali ya, untuk berucap. Rasa malu itulah yang membuat kita bisa menahan diri ya. Sehingga kita tidak sembarang bergaul dengan siapapun ya. Coba
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan menjadikan kita menjadi ahlul Al-Quran, menjadikan kita menjadi ahli-ahli Al-Quran, pengamal-pengamal Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran sebagai hujjatan lana wala alaina selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.